Baik, ini soal nomor 1. Dalam program literasi sekolah, ada bertanggung jawab mengelola perpustakaan kelas. Anda menyadari bahwa buku-buku yang tersedia sebagian besar adalah buku pelajaran. Sementara siswa menginginkan buku fiksi dan non-fiksi yang menarik. Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan koleksi perpustakaan? A. Mengadakan survei kepada siswa untuk mengetahui buku apa yang mereka sukai, lalu mencarikan cara untuk memperolehnya. B. Mengajukan permohonan ke sekolah untuk menambah anggaran pengadaan buku. C. Meminta siswa membawa buku favorit mereka dari rumah untuk dipinjamkan sementara. D. Menggunakan buku yang ada sambil mencari donasi buku dari komunitas literasi. Dan E. Mengadakan bazar buku bekas di sekolah untuk membeli buku baru bagi perpustakaan. Nah, perlu diingat teman-teman, untuk di soal literasi dan numerasi ini, jawaban A sampai E itu semuanya benar. Namun kita harus mencari jawaban yang paling tepat dari yang paling tepat, gitu loh. Di sini jawaban yang paling tepat itu A ya. Kenapa A? Pilihan A ini adalah langkah terbaik karena melibatkan siswa dalam menentukan jenis buku yang ingin mereka baca. Kemudian dengan demikian, koleksi perpustakaan lebih relevan dan menarik bagi mereka. Setelah itu, Anda bisa mencari sumber dana atau donasi untuk melengkapi koleksi tersebut. Oke, itu alasannya kenapa opsi A yang paling tepat untuk soal literasi SJT nomor 1 ini. Oke, next kita ke soal nomor 2, masih di SJT soal literasi dan numerasi teman-teman. Anda ingin memperkenalkan kegiatan literasi yang menyenangkan di sekolah. Salah satu ide Anda adalah membuat klub buku. Namun hanya sedikit siswa yang mendaftar karena mereka merasa membaca itu membosankan. Bagaimana Anda membuat kegiatan ini lebih menarik? A. Memasukkan kegiatan diskusi buku dengan format permainan atau kuis interaktif. Kemudian B. Meminta guru-guru lain untuk ikut serta dan memberikan motivasi kepada siswa. C. Mengizinkan siswa memilih buku dan akan dibahas berdasarkan minat mereka. D. Memberikan hadiah untuk siswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan klub buku. Dan E. Menyediakan buku-buku populer dan komik untuk menarik perhatian siswa. Perlu diingat teman-teman, semua opsi jawaban ini A sampai E itu semua jawabannya benar. Namun teman-teman harus memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari antara kelima opsi ini, yaitu bagian C. Mengizinkan siswa memilih buku yang akan dibahas berdasarkan minat mereka. Ingat, kata kuncinya adalah mereka merasa membaca itu membosankan. Maka jawaban yang tepat adalah siswa mengizinkan memilih buku yang akan dibahas berdasarkan minat mereka. Jadi pilihan C ini adalah langkah terbaik karena siswa cenderung lebih tertarik membaca jika mereka dapat memilih buku yang sesuai dengan minat mereka. Dan ini juga meningkatkan rasa memiliki terhadap kegiatan klub buku yang kita selenggarakan di sekolah. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam sebuah kelas, Anda menyadari bahwa sebagian siswa merasa sulit menyimpulkan isi dari artikel yang mereka baca. Apa langkah yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka? A. Memberikan latihan membuat ringkasan dari artikel yang lebih pendek terlebih dahulu. B. Mengajarkan teknik membaca cepat untuk menemukan poin-poin penting dalam artikel. C. Membagi artikel menjadi beberapa bagian kecil agar siswa lebih mudah memahami isinya. Yang D. Meminta siswa untuk membaca artikel bersama-sama dan mendiskusikan kesimpulannya. Lalu yang E. Memberikan contoh bagaimana menyimpulkan artikel secara efektif, lalu meminta siswa mencoba. Oke, teman-teman. Di sini adalah
siswa merasa kesulitan untuk menyimpulkan isi artikel-artikel yang mereka baca. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang paling tepat adalah bagian E, memberikan contoh bagaimana menyimpulkan artikel secara efektif lalu meminta siswa mencoba. Jadi pilihan E ini adalah langkah yang paling tepat karena siswa membutuhkan contoh konkret untuk memahami proses menyimpulkan artikel. Setelah itu mereka pasti dapat mencoba dengan panduan yang sudah kita berikan. Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Di kelas Anda, banyak siswa yang kurang tertarik membaca buku. Mereka lebih sering bermain gadget selama waktu istirahat atau di rumah. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan minat membaca siswa? A. Meminta siswa untuk membuat rangkuman dari buku yang mereka baca sebagai tugas wajib setiap minggu. B. Mengadakan sesi membaca bersama di kelas dengan pilihan buku yang menarik bagi siswa. C. Memberikan hukuman kepada siswa yang tidak membaca buku sesuai jadwal yang ditentukan. D. Membagikan artikel pendek yang relevan dengan minat siswa untuk dibaca di kelas. Yang E. Mengadakan lomba membaca buku dengan hadiah untuk siswa yang membaca paling banyak. Ya, jadi dari kasus ini banyak siswa yang kurang tertarik dalam membaca. Jadi untuk meningkatkan minat baca mereka, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang bagian B. Mengadakan sesi membaca bersama di kelas dengan pilihan buku yang menarik bagi siswa. Jadi pilihan B ini adalah langkah yang paling tepat karena sesi membaca bersama dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Dengan memilih buku yang menarik bagi siswa, Anda dapat meningkatkan minat mereka secara alami, tanpa paksaan tentunya ya, tanpa hukuman, tanpa iming-iming, tapi mereka terbiasa membaca buku sehingga menjadi kebiasaan bagi siswa dalam membaca buku. Itu intinya ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Kita ke numerasi ya teman-teman. Dalam suatu pembelajaran, Anda mendapati siswa kesulitan menyelesaikan soal cerita yang melibatkan uang kembalian. Misalnya, jika seseorang membeli barang seharga 7.500 dan membayar dengan 10.000, siswa kesulitan menghitung kembalian yang benar. Apa langkah yang paling efektif untuk membantu siswa? A. Mengajarkan kembali operasi pengurangan dengan contoh-contoh lain. B. Menggunakan simulasi jual beli di kelas dengan uang mainan atau melatih pemahaman. C. Memberikan lebih banyak soal tentang uang kembalian untuk melatih siswa. D. Menyuruh siswa membawa soal ini untuk diselesaikan di rumah bersama orang tua. Lalu yang E, menjelaskan konsep uang kembalian dengan bantuan gambar atau diagram. Ayo teman-teman, yang mana kira-kira opsi jawaban yang paling cocok untuk mengajar siswa ini tentang operasi pengurangan ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini opsi A, B, C, D, dan D ini yang paling bagus adalah paham itu adalah di bagian B. Menggunakan simulasi di situ. Langsung ada tindakan atau action. Jadi siswa lebih cepat memahami karena siswa langsung melakukan praktek jual beli di dalam kelas. Saya rasa ini sangat efektif ya, karena simulasi jual beli memberikan pengalaman langsung yang membantu siswa memahami konsep uang kembalian secara praktis. Dengan bermain peran sebagai pembeli dan penjual, siswa dapat mempraktikkan operasi pengurangan dalam konteks nyata. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam kegiatan pembelajaran, Anda meminta siswa mengumpulkan data sederhana seperti jumlah anggota keluarga di rumah dan menyusunnya dalam bentuk tabel. Sebagian besar siswa berhasil, tetapi mereka bingung ketika diminta untuk membuat diagram batang dari tabel tersebut. Bagaimana Anda mengatasi masalah ini?
Oke, bagian A memberikan contoh pembuatan diagram batang dengan data yang sudah ada. B. Menugaskan siswa untuk membuat diagram batang bersama orang tua di rumah. C. Menjelaskan cara membaca diagram batang terlebih dahulu sebelum membuatnya. Yang D. Membantu siswa membuat diagram batang di kelas dengan panduan langkah demi langkah. Dan yang terakhir E. Memberikan siswa lebih banyak tugas membuat diagram batang hingga mereka terbiasa. Yang tepat adalah bagian D. Membantu siswa membuat diagram batang di kelas dengan panduan langkah demi langkah. Jadi D ini adalah solusi yang paling tepat karena siswa sering memerlukan bimbingan langsung untuk memahami cara mengubah data tabel menjadi diagram batang dengan panduan langkah-langkah demi langkah. Siswa belajar prosesnya secara struktur mulai dari menentukan sumbu, memberi label, hingga menggambar batang sesuai data yang kita butuhkan. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, ini sedikit gambaran soal literasi dan numerasi ya bagi teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 ini. Saya doakan semoga kita semua lulus ya. Amin. Oke, baik teman-teman, ini ada soal bonus untuk soal kali ini. Nanti teman-teman jawab di kolom komentar ya. Seorang siswa sering melakukan kesalahan saat melakukan operasi perkalian dan pembagian dalam soal cerita. Misalnya, ia menggunakan perkalian ketika soal meminta pembagian. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu siswa ini memahami konsep dengan lebih baik? A. Memberikan lebih banyak soal latihan perkalian dan pembagian hingga ia terbiasa. B. Menjelaskan kembali konsep dasar perkalian dan pembagian secara rinci di kelas. C. Menggunakan benda konkret seperti kancing atau balok untuk membantu siswa memahami perbedaan kedua operasi tersebut. D. Meminta siswa untuk membaca soal cerita lebih hati-hati dan mencatat langkah-langkah yang diperlukan. Dan E. Mengadakan kuis cepat untuk memilih ketelitian siswa dalam membedakan kedua operasi tersebut. Ya, jadi silakan jawaban teman-teman ditulis di kolom komentar beserta alasannya kenapa memilih jawaban tersebut. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua lulus di tahun ini. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.